Bab 334. Membunuh kawanan serigala. Benar, kan? Aku sudah bilang tidak ada solusi yang cocok. Tapi kamu tetap saja terus bertanya. Lin Hai tersenyum dan berkata, kalau kamu tidak mau bicara, biarlah aku, sebagai putri, tidak percaya tidak bisa membuat rakyat Turkestan hidup dengan baik. Cao Yao mulai merajuk dan tidak memperhatikan Lin Hai lagi. Lin Hai sangat paham bahwa kerajaan seperti Turkestan tidak memiliki warisan budaya. Bahkan jika mereka memaksakan diri menyerang Daxia, mereka tidak akan bisa berkuasa terlalu lama. Orang mereka terlalu picik, hanya peduli pada keuntungan sesaat. Saat rakyat tertindas sudah tidak bisa bertahan hidup, pemberontakan akan terjadi di mana-mana, dan menggulingkan kekuasaan mereka sepenuhnya. Tempat ini kekurangan sumber air. Untuk menopang ribuan tenaga kerja, diperlukan perencanaan jangka panjang. Aku sudah memikirkan untuk menggali beberapa lubang di tanah dan membangun tenda di dalamnya. Dengan cara ini, di musim dingin, tenda bisa melindungi dari hawa dingin, dan juga tidak akan tertiup angin, sedangkan untuk sumber air, kita hanya bisa mencoba menggali sumur di sekitar sini dan berharap bisa menemukan air. Lin Hai menggambar sketsa sederhana di atas kertas dan menyerahkannya kepada Cao Yao. Meskipun Cao Yao sedang marah, dia tetap tidak bersikap kekanak-kanakan saat hal penting muncul. Setelah melihat desain Lin Hai, dia sangat puas. Ini ide yang bagus, menggali lubang di tanah untuk membangun tenda memang bisa melawan angin dingin. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala dari luar. Cao Yao langsung berdiri. Pada saat seperti ini, mereka masih berani menantang kita. Mereka benar-benar mencari mati. Teringat saat terakhir di lembah mereka diganggu oleh kawanan serigala, Cao Yao berencana melampiaskan seluruh amarahnya pada kawanan serigala ini. Dia segera mengumpulkan pasukan. Semua orang sudah bersiap dengan senjata lengkap, tidak menganggap kawanan serigala sebagai ancaman sedikit pun. Tidak butuh waktu lama, mereka melihat segerombolan serigala perlahan mendekat. Aroma daging domba panggang membuat serigala itu meneteskan air liur. Dari kejauhan, Lin Hai melihat serigala-serigala itu sangat kurus dan kelaparan. Sepertinya di tempat terpencil ini, mereka sudah lama tidak menemukan makanan. Dan jumlah kawanan serigala itu sangat banyak, ada lebih dari 100 ekor. Gunakan panah terlebih dahulu, ketika mereka mendekat, baru gunakan pedang. Cao Yao dengan cepat memberikan perintah kepada bawahannya. Lin Hai yang tidak memiliki senjata hanya bisa mendekati Cao Yao. Berikan aku pedang, jika kalian tidak bisa melawan kawanan serigala, setidaknya aku bisa melindungi diri, kata Lin Hai. Cao Yao menatap Lin Hai sejenak. Serigala di padang rumput ini jauh lebih besar dan ganas, meskipun aku memberikanmu pedang, kamu tetap tidak akan mampu melawan mereka. Lebih baik kamu tetap berada di dekatku, aku akan melindungimu. Baiklah, kalau begitu aku merasa lebih tenang. Lin Hai langsung memeluk pinggang Cao Yao. Orang-orang di sekitar mereka melirik Lin Hai dengan penuh kebencian. Mereka sangat ingin membunuhnya karena berani memanfaatkan kesempatan ini untuk memeluk sang putri, namun, Cao Yao sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu harus tetap di dekatku, jangan sampai terpisah jauh dariku. Tenang saja, demi mempertahankan hidupku, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Jawab Lin Hai dengan serius. Dengan cepat kawanan serigala itu masuk ke dalam jangkauan tembakan. Namun, Cao Yao belum juga memberikan perintah untuk menyerang. Jika pada waktu biasa, mereka akan langsung menembak beberapa ekor serigala dari jarak jauh dan menakut-nakuti kawanan serigala itu agar pergi. Tapi kali ini, Cao Yao berniat membunuh semua serigala itu, karena sifat balas dendam serigala sangat kuat. Di masa depan, banyak orang akan datang ke sini untuk menggali batu bara, jadi kawanan serigala di sekitar sini harus dibasmi. Kawanan serigala itu perlahan mendekat, tetapi merasakan niat membunuh yang samar-samar dari para prajurit, mereka ketakutan dan enggan mendekat lebih dekat lagi. Serigala pemimpin di belakang mendengus rendah, memaksa mereka maju. Serigala itu akhirnya tidak ragu lagi dan langsung menyerang. Saat mereka hendak menerkam, Cao Yao baru memberi perintah untuk menembak. Swiss, Swiss, Swiss. Panah dari prajurit Turkestan sangat tajam, tidak hanya tepat sasaran tetapi juga bisa ditembakkan berulang kali. Dalam sekejap, puluhan ekor serigala sudah tewas tertembus anak panah. Sisa kawanan serigala lainnya ketakutan dan berbalik melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan orang-orang yang tak bisa mereka lawan, dan jika mereka tetap tinggal, semuanya pasti akan mati. Naik kuda dan kejar mereka,
jangan biarkan satu pun lolos. Cao Yao memerintahkan dengan suara dingin. Semua prajurit segera menaiki kuda mereka dan mengejar kawanan serigala itu. Kecepatan serigala tidak sebanding dengan kuda, dan semakin banyak serigala yang terkena anak panah, melolong kesakitan. Luar biasa, mudah sekali membunuh semua serigala ini. Lin Hai tidak bisa menahan diri untuk memuji sambil mengacungkan jempol. Kamu mau memelukku sampai kapan? Tanya Cao Yao. Hehe, maaf, aku terlalu tegang. Tapi jujur saja, pinggangmu ini sangat ramping dan lembut, sungguh luar biasa. Puji Lin Hai. Mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak boleh menyentuhku lagi. Suara Cao Yao berubah dingin. Lin Hai sedikit kebingungan dengan perubahan sikap Cao Yao yang mendadak. Cao Yao berbalik menatap Lin Hai. Tentu saja, jika kamu bersedia tinggal di Turkestan dan setuju menikah denganku, kamu boleh melakukan apa saja. Lin Hai tidak tahan dengan tatapan penuh gairah Cao Yao, sehingga ia langsung memalingkan wajahnya. Jangan sia-siakan serigala ini, kulit mereka bisa dikeringkan dan digunakan sebagai alas yang sangat hangat. Cao Yao menghela napas, dia merasa percaya diri dalam segala hal, kecuali ketika berhadapan dengan Lin Hai, mereka mulai menyeret bangkai serigala dan menguliti mereka dengan pisau. Lin Hai bertugas menggunakan tongkat kayu untuk menegakkan kulit serigala dan menjemurnya di dekat api. Tak lama kemudian, para prajurit yang mengejar kawanan serigala itu sudah kembali. Setiap kuda membawa 1 atau 2 ekor serigala, mereka mulai menguliti serigala-serigala itu bersama-sama. Isi perut serigala yang tidak bisa dimakan, digali dan dikubur. Daging serigala dipanggang di atas api hingga menjadi daging asap. Daging serigala sebanyak ini cukup untuk kita makan dalam waktu lama, dan dengan membunuh serigala, mereka tidak akan menyerang para penggembala lagi. Salah satu prajurit Turkestan berkata dengan bersemangat. Mulai sekarang, kita harus sering berburu serigala, membunuh semuanya, agar para penggembala tidak khawatir lagi. Banyak orang ketakutan saat berbicara tentang serigala, terutama yang dari suku kecil yang sering diserang oleh kawanan serigala. Serigala tidak hanya memangsa kawanan domba, tetapi juga sering melukai manusia. Saat kawanan serigala besar menyerang, banyak orang yang tidak mampu melawan. Kalau semua serigala dibunuh, Turkestan akan benar-benar dalam masalah. Kata Lin Hai dengan nada santai. Kenapa begitu? Serigala makan daging, menyerang ternak, apa gunanya mereka? Seseorang berkata dengan kesal. Kalian tidak tahu, serigala adalah bagian penting dari rantai makanan. Jika mereka semua mati, domba kalian mungkin tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Lin Hai menjelaskan dengan tenang. Meskipun kamu punya keahlian, tapi jangan asal bicara. Kata Cao Yao, baiklah, hari ini aku akan mengajarkan kalian betapa pentingnya keberadaan serigala. Lin Hai meminum secangkir teh untuk membasahi tenggorokannya. Setiap ekosistem memiliki rantai makanan yang tetap. Jika rantai makanan itu terganggu, maka semua hewan akan terkena dampaknya. Misalnya, di padang rumput ini ada banyak hewan, seperti domba liar, rusa liar, dan banteng liar. Jika tidak ada serigala, hewan ini akan berkembang biak dengan sangat cepat, jumlah mereka akan terus bertambah. Jika mereka berkembang biak tanpa kendali, mereka akan memakan semua rumput. Tanpa rumput, padang rumput ini akan berubah menjadi padang gurun. Bab 335. Melatih para tawanan. Ekspresi Lin Hai terlihat sangat serius. Misalnya, sisa hewan yang dimakan oleh serigala bisa menjadi makanan untuk burung nasar atau hewan lainnya. Tanpa serigala yang berburu, banyak elang yang mungkin akan kelaparan. Apalagi serigala tidak hanya menyerang kawanan domba, mereka juga memburu binatang besar. Mereka juga menangkap tikus tanah untuk dimakan. Tanpa tekanan dari serigala, tikus tanah akan berkembang biak dengan sangat cepat, merusak padang rumput, dan menyebarkan wabah pes. Lin Hai menjelaskan banyak peran penting dari serigala, tidak ada yang membantah lagi. Apa yang pangeran katakan itu masuk akal. Kami sering menjumpai lubang tikus tanah saat menunggang kuda, yang sering kali menyebabkan kaki kuda patah. Siapa sangka serigala punya peran seperti itu. Pangeran memang tahu banyak hal, apakah Anda pernah tinggal di padang rumput sebelumnya? Lin Hai dipanggil pangeran karena itu panggilan yang biasanya diberikan kepada pria yang menikahi putri kerajaan. Tidak, aku hanya banyak membaca buku, jadi tahu semua hal ini. Lin Hai menunjukkan sikap yang tampak misterius. Setelah beberapa hari berinteraksi, para pengawal semakin kagum pada Lin Hai. Tidak heran dia seorang sarjana,
dan bisa tahu segalanya. Akhirnya mereka mengerti mengapa sang putri begitu berkeras agar Lin Hai menjadi suaminya. Memang Turkestan kekurangan orang berbakat seperti Lin Hai. Keesokan paginya, Han Turkestan memimpin pasukannya datang dengan cepat. Cao Yao menerima laporan itu dan membawa Lin Hai untuk menyambutnya. Melihat batu bara yang telah digali, Han Turkestan sangat senang. Bagus. Sebelumnya, ketika kamu ingin Lin Hai tetap tinggal di sini, aku merasa agak kesal. Ternyata pandanganmu tidak salah. Kamu sudah menemukan orang yang berbakat untuk bangsa Turkestan. Karena kamu telah berjasa besar, tentu saja aku tidak menentang pernikahan kalian. Pilihlah hari yang baik dan cepat menikah. Han Turkestan tertawa dengan suara keras. Tuan Han salah paham, aku sudah menikah di Daxia, bagaimana aku bisa menikahi sang putri lagi? Lin Hai dengan cepat menolak, pernikahan di Turkestan sangat sederhana. Bahkan untuk seorang putri, hanya dengan perayaan kecil saja, tidak seperti di Daxia yang membutuhkan persiapan lama. Begitu hal ini diputuskan, mungkin dalam 2 atau 3 hari, pernikahan sudah bisa berlangsung. Jika benar-benar menikah, akan sangat sulit bagi Lin Hai untuk meninggalkan Turkestan. Lin Hai tidak akan menyetujuinya. Sudah menikah bukan masalah, selama Liu Yi tidak keberatan. Liu Yi adalah putri kesayanganku, jika kamu berani membuatnya menderita, aku akan memenggalmu. Han Turkestan menatap Lin Hai dengan mata tajam, dan sangat mengancam. Ayah, kita tidak perlu terburu-buru dengan pernikahan ini, aku ingin dia menikahiku dengan hati yang tulus. Cao Yao menyela pada saat yang tepat. Lin Hai yang baru saja merasa tenang, kembali dibuat panik oleh kata-kata Han Turkestan. Apa sulitnya, setelah menikah, kamu bisa perlahan-lahan yakinkan dia. Lahirkan beberapa anak, saat itu dia tidak akan bisa meninggalkan Turkestan. Orang Daxia memang seperti itu, terlalu kaku, sulit diajak bicara. Ayah, hal yang paling penting sekarang adalah segera menambang batu bara ini, agar rakyat kita bisa melewati musim dingin dengan baik. Lin Hai telah merancang strategi untuk menambang batu bara, menurutku itu sangat bagus. Untuk mengalihkan pembicaraan, Cao Yao menjelaskan rencana Lin Hai lagi. Han Turkestan sangat kagum mendengar strategi penambangan dan cara penjualannya. Rencana ini sangat bagus, laksanakan segera. Perintahkan semua tawanan untuk segera dikerahkan ke tambang batu bara ini. Pastikan mereka diberi makan dan pakaian yang baik, tidak boleh ada yang disiksa. Lin Hai segera membungkuk dan berkata, para penambang perlu pengelolaan, dan kebutuhan makan, tempat tinggal, serta pakaian mereka harus diurus dengan baik. Kebetulan aku ahli dalam hal-hal semacam ini. Bagaimana jika aku tinggal sementara di sini untuk membantu mengelola penambangan batu bara? Han Turkestan sedikit ragu. Cao Yao berkata, penambangan batu bara sangat mendesak, dan waktu kita terbatas. Dengan adanya Lin Hai di sini mengelola, proses pasti akan menjadi lebih cepat. Aku akan tetap di sini bersamanya, jadi tidak akan ada masalah. Baiklah, aku akan meninggalkan 5.000 pasukan untuk menjaga para penambang, kamu akan memimpin mereka. Han Turkestan tidak langsung pulang setelah datang, dia memerintahkan pasukannya untuk mulai menggali, membuka lapisan tanah atas, dia juga mengirim orang untuk mengumpulkan para tawanan, membawa mereka untuk menambang batu bara. Semakin banyak orang, semakin banyak tenaga. Selain itu, para prajurit Turkestan semuanya berbadan kekar, kuat, dan bekerja dengan cepat. Dengan cepat mereka menemukan tambang batu bara yang besar. Han Turkestan sangat senang dan mulai menghitung berapa banyak uang yang bisa dia peroleh dalam setahun. Dengan banyaknya batu bara, dia tidak perlu khawatir lagi tentang kematian warga atau ternak selama musim dingin. Populasi Turkestan pun bisa bertambah secara stabil. Pada zaman kuno, hanya dengan populasi yang cukup besar, maka sebuah negara bisa merekrut lebih banyak pasukan. Dengan cara ini, mereka bisa mengalahkan Daxia. Selain itu, para bangsawan Turkestan sangat kaya dan bisa membeli batu bara dengan harga tinggi. Dia akan menghasilkan banyak uang. Dengan uang yang cukup, mereka bisa membiayai lebih banyak pasukan, tidak perlu khawatir tentang perebutan kekuasaan dari suku besar lagi. Beberapa hari kemudian, tawanan Daxia terus berdatangan. Lin Hai mulai melatih mereka agar teratur dalam bekerja. Dengan metode militer, dia melatih mereka untuk mengikuti perintah. Setidaknya dengan satu perintah, mereka bisa berdiri dalam barisan rapi. Setiap hari, setiap orang hanya bekerja selama 4 jam, dan sisa waktu digunakan untuk melatih mereka berbaris. Pada malam hari, mereka beristirahat di dalam tenda. Meskipun pekerjaan siang hari sangat melelahkan, tapi mereka bisa makan kenyang dan mengenakan pakaian hangat. Pada malam hari,
mereka juga memiliki waktu istirahat yang cukup, hidup mereka sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cao Yao melihat Lin Hai melatih mereka hingga terlihat seperti pasukan, dan mulai merasa khawatir. Dia mendatangi Lin Hai dan bertanya, "Mengapa kamu melatih mereka dengan metode militer? Mereka hanya bekerja, tidak perlu berperang." Lin Hai tentu memiliki rencana sendiri, tapi dia tidak bisa memberitahu Cao Yao secara langsung. Dia menjelaskan, orang yang begitu banyak ini membutuhkan manajemen yang baik, dan metode militer adalah yang paling efisien. Semua harus patuh pada perintah, sehingga hanya dengan sedikit orang, kita bisa mengelola mereka dengan baik. Jika ada keadaan darurat, kita bisa menggunakan perintah untuk mengendalikan situasi dengan cepat. Lin Hai menyebutkan banyak keuntungan dari metodenya. Cao Yao tidak sepenuhnya percaya dan berkata, "Kamu tidak sedang melatih mereka menjadi tentara untuk mencari kesempatan melarikan diri ke Daxia, kan? Meskipun mereka adalah pekerja yang kuat, mereka tidak memiliki senjata, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan hal seperti itu? Kaji terlalu melebih-lebihkan aku." Lin Hai tersenyum pahit. Cao Yao ternyata sangat cerdas, dia langsung bisa melihat niat Lin Hai yang sebenarnya. Selain itu, mereka tidak memiliki baju besi, bahkan hanya dengan 100 prajurit berkuda bisa menghabisi mereka dengan mudah. Mereka sama sekali tidak berbahaya bagi kalian. Lin Hai melanjutkan penjelasannya, dia berusaha menghilangkan kecurigaan Cao Yao. Cao Yao menatap Lin Hai dengan tajam. "Kamu boleh melatih mereka, tapi kamu hanya punya waktu 1 bulan, setelah itu, aku akan membawamu kembali ke ibu kota." "Tidak masalah, dalam 1 bulan aku bisa melatih mereka menjadi lebih baik. Saat aku tidak ada di sini lagi, setidaknya mereka sudah mudah diatur." Lin Hai menjawab dengan tegas, tak ada tanda bahwa dia sedang berbohong. Bab 336, Pasukan Daxia menyerang. Beberapa hari berikutnya, Cao Yao justru menjadi sedikit gelisah. Hampir setiap hari dia menerima pesan bahwa situasi di Tibet sangat buruk, kecuali beberapa kota besar, hampir seluruh wilayahnya telah dikuasai oleh Daxia. Sekarang, wilayah yang masih dikendalikan Tibet bahkan sudah kurang dari seperempatnya. Jika bukan karena medan yang sulit dan kota yang mudah dipertahankan, kemungkinan besar Tibet sudah dikalahkan sepenuhnya oleh Daxia. Selain itu, Daxia telah menghentikan serangan dan sedang mengumpulkan pasukan. Mereka bergerak menuju perbatasan Turkestan, menunjukkan tanda bahwa Daxia mungkin akan melancarkan serangan besar-besaran ke Turkestan. Sedangkan, kekuatan Turkestan sudah hancur pada peperangan terakhir, dan setidaknya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk pulih kembali. Kini, dengan kekuatan Daxia yang begitu besar, Turkestan tidak akan bisa menandinginya lagi. Cao Yao pun menduga, alasan Daxia mengirimkan pasukan pasti untuk membawa Lin Hai kembali. Semua berita ini semua dirahasiakan dari Lin Hai agar dia tidak mengetahui hal ini. Meskipun Lin Hai baru ditangkap beberapa hari, namun dia telah berhasil menyelesaikan banyak masalah bagi Turkestan. Cao Yao semakin percaya bahwa Lin Hai adalah orang yang sangat dibutuhkan Turkestan. Apapun yang terjadi, dia harus bisa mempertahankan Lin Hai di sisinya. Walaupun Lin Hai belum menerima kabar tersebut, dia yakin bahwa Lin Tiangui, Yu Huaxi, dan Gong Yanwu pasti tidak akan membiarkan dirinya tetap tinggal di Turkestan. Mereka pasti akan mencari cara untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, setelah mengalahkan Tibet, mereka pasti sudah merampas banyak uang dan persediaan makanan. Dengan cukup uang, memobilisasi pasukan dalam jumlah besar tidak akan menjadi masalah lagi. Begitu pasukan Daxia memasuki wilayah Turkestan, pasti Turkestan akan menarik pasukan besar untuk menahan serangan. Pada saat itu, Lin Hai berencana membawa semua tawanan untuk mencoba bergabung dengan pasukan Daxia. Menggali tambang batu bara ini bukanlah demi rakyat Turkestan, tetapi hanya alasan untuk mengumpulkan tawanan Daxia. Dengan begitu, ketika pasukan Daxia menyerang, mereka bisa menyelamatkan semua tawanan ini. Selain itu, tambang batu bara ini memiliki cadangan yang sangat melimpah. Hal ini membuat Lin Hai sangat tertarik. Cepat atau lambat, Turkestan akan dikalahkan, dan tambang ini bisa menyediakan bahan bakar pemanas bagi seluruh rakyat Daxia selama musim dingin. Lin Hai sangat berharap agar pasukan Daxia bisa menyerang Turkestan sebelum musim dingin. Jika sudah musim dingin dan turun salju, sangat mustahil untuk bisa melewati medan seperti ini. Paling cepat mereka harus menunggu hingga tahun depan. Lin Hai juga melihat bahwa Cao Yao semakin cemas. Dia memperkirakan bahwa pasti pasukan Daxia sudah mulai bergerak. Saat ini, di perbatasan antara Turkestan dan Daxia, telah berkumpul 50.000 pasukan.
Di perbatasan antara Tibet dan Turkestan juga telah berkumpul 50.000 pasukan, masing-masing dipimpin oleh Lin Tiangui dan Yu Huasi. Mereka memutuskan untuk maju dalam dua jalur. Selama perjalanan ini, mereka tidak hanya akan merebut kota, tetapi juga menangkap semua rakyat Turkestan untuk ditukar dengan tawanan Daxia. Lin Tiangui bergerak dengan penuh perhitungan, membawa semua barang yang bisa dirampas dan mengirimkannya kembali ke Daxia. Sementara itu, Yu Huasi memimpin pasukan kavaleri langsung menuju ibu kota Turkestan untuk menyerang pasukan utama musuh. Yu Huasi memandang tanpa ekspresi ke wilayah Turkestan di depannya. Lin Hai, semoga kamu baik-baik saja. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Semua prajurit dengarkan perintah. Kita berangkat, selamatkan Lin Hai. Semua prajurit berseru serempak, lalu mulai bergerak dengan kuda mereka. Yu Huasi memimpin pasukan di barisan depan, ditemani oleh Wang Dayong dan Liu Ergou. Setelah beberapa pertempuran besar, para pemburu mengalami kemajuan pesat dan telah meraih banyak prestasi. Hampir semuanya sudah dipromosikan dan bergabung dengan pasukan utara. Berita tentang pasukan besar yang bergerak cepat sampai ke wilayah Turkestan. Setelah mendengar berita itu, Han Turkestan sangat terkejut. Daxia benar-benar mengirimkan 100.000 pasukan untuk menyerang Turkestan. Mereka benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya. Seorang jenderal berdiri dan menawarkan diri untuk bertempur. Lapor, Han, hamba siap bertempur. Berikan hamba 20.000 pasukan, hamba pasti bisa mengalahkan pasukan musuh. Hamba juga siap bertempur. Dalam sekejap, banyak jenderal yang ingin memimpin pasukan. Namun, Han Turkestan tidak langsung menyetujuinya. Aku mengerti semangat kalian, tapi Daxia sekarang berbeda dari yang dulu. Mereka sudah memiliki banyak kuda perang dan senjata baru, hampir tidak mungkin untuk bisa mengalahkan mereka dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit. Benar sekali, meskipun kita telah membuat meriam, tetapi kita tidak memiliki bubuk mesiu, jadi kita tidak bisa melawan Daxia. Tibet baru saja dikalahkan, kita tidak boleh mengikuti jejak Tibet, kata seorang menteri. Mendengar senjata baru Daxia, para jenderal yang pernah bertarung dalam pertempuran besar itu menunjukkan wajah ketakutan. Hamba berpendapat bahwa untuk melawan Daxia, kita hanya bisa mengirim pasukan untuk mengganggu mereka, memperlambat laju mereka, dan mengandalkan pertahanan kota untuk menunda waktu. Begitu musim dingin tiba dan jalan-jalan tertutup salju, mereka pasti akan mundur. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan cukup waktu untuk mengembangkan meriam, saran seorang jenderal. Han Turkestan setuju. Itu masuk akal, laksanakan sesuai yang kamu katakan. Daxia telah mengirim 2 pasukan besar. Kita hanya bisa mengirim 40.000 pasukan, dibagi menjadi 2 kelompok untuk menyerang. Jangan hadapi mereka secara langsung, cukup ganggu mereka dan hambat pergerakan mereka. Selain itu, segera kirim orang untuk memberitahu Putri Liu Yi agar segera kembali ke ibu kota. Perintah dikeluarkan, dan pasukan elit Turkestan segera berangkat. Tak lama kemudian, Cao Yao juga menerima kabar tersebut dan menemui Lin Hai di tambang batu bara. Ayah mengirimkan pesan, memerintahkan kita untuk segera kembali ke ibu kota. Lin Hai merasa heran. Kenapa? Penambangan batu bara baru saja berjalan, masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Tidak apa-apa, biarkan orang lain mengurusnya. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Lin Hai melihat Cao Yao yang terlihat cemas dan mencoba bertanya, begitu mendesak menyuruhmu kembali, apakah terjadi sesuatu yang serius? Apakah pasukan Daxia sudah menyerang? Tebakanmu benar, memang begitu. Jawab Cao Yao. Lin Hai tidak bisa menahan senyum senangnya. Selama ini dia sudah sangat merindukan rumahnya, terutama Qiao Er dan yang lainnya. Jika mereka tahu dia ditawan oleh Turkestan, mereka pasti akan sangat sedih. Lin Hai merasa sedih setiap kali memikirkannya. Kamu tampak sangat senang, sangat ingin kembali ke Daxia. Cao Yao berkata dengan nada tak senang. Tentu saja, hubunganku dengan Raja Lin sangat baik, dan Ibu Suri juga sangat menghargai aku. Mereka pasti tidak akan membiarkanku tinggal di Turkestan. Aku sarankan kamu untuk membiarkanku pergi, aku yakin bisa membuat mereka segera mundur. Turkestan bukanlah tandingan Daxia sekarang, apakah kamu benar-benar ingin kerajaanmu hancur? Kata Lin Hai, kamu terlalu percaya diri. Mungkin Ratu Daxia berpikir bahwa karena mereka bisa mengalahkan Tibet, maka mereka juga bisa mengalahkan kami. Tapi mereka sudah meremehkan kekuatan kami. Selama ada aku di sini, belum tentu siapa yang akan menang. Cao Yao berkata dengan keras kepala.
Kalau kamu terus begini, maka rakyat Turkestan yang akan menderita. Kali ini, mereka tidak akan berbelas kasihan. Apa yang kalian lakukan pada rakyat Daxia, rakyat Turkestan akan segera merasakannya. Lin Hai hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Bersambung